kalau nggak lupa, tapi alhamdulillah nggak lupa terus ini. Jadi alhamdulillah ini saya bisa ketemu di sini. Ya mungkin kalau ada yang kenal dengan saya, ya memang ini Pak Fadoli ya dulu sudah pernah ke tempat saya, bahkan 2 kali kalau tidak salah Pak ya 3 kali. Saya barusan sekali ini ke tempat beliau tadi. Ini juga mungkin karena saya ke tempatnya Habib Nuril tadi. Jadi alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini ya. Mudah-mudahan pengajian atau majlis Ahbabur Rasul ini selalu eksis, Allahumma amin, selalu dibangga-banggakan kita semua sebagai umat Islam. Bahkan ini saya melihat ini malaikat datang semua ini. Ya. Ini betul ini bukan kata saya tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin bahwa majlis ini adalah dikitari oleh para malaikat. Ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihil malaikatu. Tidak ada suatu kaum di situ majlis kaum sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali di situ dilingkari oleh para malaikat. Jadi kita harus bangga kalau seperti ini, bahwa kita sedang dilingkari oleh malaikat. Kalau sudah dilingkari oleh malaikat, pasti doanya malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikepung malaikat saja, tapi di situ kata Nabi ya, wa ghasiyat humul rahmatu wa ghasiyat humul rahmatu, dan dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sedang dipayungi rahmatnya Allah. Bukan itu saja, wa nazalat alaihimus sakinatu. Yakin bahwa kalau kita yakin, kita percaya, kita hatinya damai, tentram. Karena apa? Kita sedang mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan bosen-bosen senang dengan Rasulullah dan para zuriyahnya Rasulullah. Ini saya ngomong bukan sampean. Ini kata Nabi betul ini. Ya. Jadi kita harus betul-betul husnudzon. Tidak boleh saling mencaci, tidak boleh saling memaki. Kalau sampean dengar TV, dengar omongan orang, suka caci maki orang lain, itu bukan sunnah Rasul. Rasul tidak mengajarkan untuk caci maki. Ya, apalagi dengan sesama manusia. Dengan setan aja tidak boleh dicaci maki itu, Beb. Betul. Ya. La tasubbus syaitona. Ini kata Rasulullah. La tasubbus syaitona. Kamu jangan caci maki setan. Setan aja tidak boleh dicaci maki, apalagi sesama manusia. Ini kalau kata Pak Fadoli, kalau sampan nyaci maki setan, siapa yang buat setan? Allah. Berarti kalau kamu nyaci maki setan sama saja nyaci maki Allah. Makanya Rasulullah pesan tidak boleh kita mencaci kepada siapapun, apalagi kepada sesama manusia. La tasubbus syaitona wa ta'udzu billahi min syarri. Cukup sampean ini minta dilindungi dari perbuatan buruknya setan. Maka Rasulullah menganjurkan kalau kamu membaca riba, membaca barzanji, membaca Quran, sebelumnya membaca a'udzu billahi minasy. Nah ini minta dilindungi dari keburukannya setan. Ini pesan Rasulullah ini kan bagus sekali, ya enggak? Nah ini wa ta'udzu billahi min syarri. Cukup kamu minta dijaga, minta dilindungi dari keburukannya setan. Nah ini bukan hanya itu aja, sampai Rasulullah pesan dengan hewan-hewan aja ndak boleh kalian mencaci maki hewan-hewan. Kata Rasulullah, la tasubbud dika. Apa jika santri?
eh? ja jago, tahu jago, ayam jantan. La tasubbudika, kamu jangan caci maki ayam. Fa innahu yuqidhu lis-sholati. Nah, karena ayam itu ya biasa membangunkan kamu untuk sholat. Nah, jam 2 malam ya berkokok, suruh kamu bangun tahajud. Nanti kalau masih kemulan lagi jam 3 dibangunkan lagi. Nah, jam 3 masih kemulan lagi, jam 4 dibangunkan lagi, terus gitu. Nah, ini ayam di situ. Bahkan ada kiai ulama ini mengatakan bahwa kalau kamu ini memelihara ayam jantan, rumah kamu akan dijauhkan dari setan. Iya benar. Ya, kalau kamu ya melihara ayam jantan, ini rumahnya akan dijauhkan dari setan. Saya pikir-pikir, masuk akal juga. Karena kalau dibangunkan ayam terus bangun tahajud, setannya kan lari. Gimana? Lah itu masuk akal juga itu. Lah ini. Makanya kalau belum punya nggak melihara ayam, pelihara ayam jantan. Insya Allah nanti rumahnya dijauhkan dari setan, karena penghuni rumahnya tiap malam bangun tahajud. Nah ini, jadi kalau kita ini bisa mengikuti apa yang disunahkan Rasulullah SAW, insya Allah kita akan merasa damai, tenang. Ya. Makanya jangan bosen-bosen baca sholawat. Ini ada cerita dulu ya, di daerah Irak ini ada yang namanya Abul Qasim. Abul Qasim ini jago gulat, tahu gulat? Nah ini suatu saat ini rajanya ini mengadakan lomba tinju. Nah, daftarlah itu Abul Qasim. Kemudian ada ya orang kecil, ya maaf ini mungkin sebaya dengan Habib Nurul ini, kecil, dia miskin lagi, keluarganya banyak, daftar mau ikut lomba gulat. Setelah pada hari pertandingan ini maju dia, Abul Qasim maju, terus orang yang kecil tua itu keluarganya banyak miskin maju. Sebelum mulai pertandingan, orang tua yang kecil itu ngomong bisik-bisik sama Abul Qasim. Abul Qasim ya gulat ya, seperti mungkin Mike Tyson lah, begitulah, badannya kekar. Bisik-bisik, Abul Qasim, nanti kalau kamu tanding dengan saya, kamu ngalah ya. Ngalah. Bisik-bisik, loh kok gimana ngalah? Saya ini orang miskin, saya dzurriyyah Rasul, Rasul. Tak mohon, saya minta keikhlasan kalian, kamu nanti kamu ngalah dengan saya satu kali aja ini, karena saya kepingin hadiahnya raja itu banyak sekali, kepingin keluarga saya ini makan enak, karena selama ini belum pernah makan enak. Akhirnya ya udah, saya mau tanding dengan kamu ngalah. Karena apa? Karena saya ini melihat jitmu, melihat kakekmu. Nggak melihat kamu, kalau melihat kamu kecil. Tapi karena melihat kakekmu, saya akan mengalah nanti. Betul. Setelah tanding pertama ya, ronde pertama langsung KO itu Abul Qasim. Lah orang semua yang datang kaget semua itu. Lah ini orang gimana, Abul Qasim ini biasanya menang kok, dengan orang kecil seperti itu kok kalah. Akhirnya setelah selesai ya,
hadiah dikasihkan itu apa itu orang yang menang itu ya. Terus dipanggil oleh raja, kamu gimana tadi kok kalah itu gimana? Maaf raja, itu yang tanding dengan saya itu zuriyah Rasul, saya ini malu kalau saya ini menang dengan zuriyah beliau itu kan. Akhirnya hari malamnya malam ini tanding, terus malamnya lagi dia ketemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dirangkul, diciumi, dilulukan, disanjung-sanjung. Kamu besok di surga dengan saya. Ini. Iya. Bisa dipaham Pak ya? Nah, ini. Akhirnya Abul Qasim ini jadi ahli sufi, ahli zuhud, bahkan dia termasuk ahli torekoh yang terkenal dengan nama Abul Qasim Junaidil Baghdadi. Beliau termasuk mursyid torekoh. Abul Qasim ini mengambil dari Siri Sakoti. Siri Sakoti mengambil dari Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi mengambil dari Abul Hasan Ali bin Musarido. Abul Hasan Ali bin Musarido mengambil dari Musal Kadhim. Musal Kadhim mengambil dari Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq dari Syekh Muhammad Bakir. Muhammad Bakir dari Syekh Imam Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin dari Syekh Sayyidina Husain bin Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya tadi Imam Abul Qasim ini ya, tadinya itu ya boleh dikatakan orang yang ya mungkin ya yang namanya tinggi seperti itulah ya, mungkin ya lah itu nggak jauh-jauh lah, mungkin sama aja begitu. Tapi karena dia itu cintanya kepada Rasulullah, akhirnya dia alih profesi menjadi ahli zuhud, ahli sufi. Nah, ini makanya khususnya kita semua yang hadir ini ya, mari kita sunnah Rasul kita ikuti ya. Kita yakin aja ya, yakin, nggak usah takut ini nanti gimana kalau kita ini tidak punya apa-apa ini. Saya bisa ngaji dengan Habib Nurul ini kan. Iya, sering dia ngobrol dengan saya itu ya, alhamdulillah saya ini merasa syukur, alhamdulillah ya. Ya, mari kita nggak usah takut masalah rizki, nggak usah takut, tapi kita tetap usaha. Iya, baca istighfar yang banyak, sholawat yang banyak. Iya, istighfar itu luar biasa Pak. Istighfar itu mungkin kita semua pernah dengar Mbah Khalil Bangkalan. Karena kalau kita ini sanatnya, kalau syarat-syarat syariatnya, maaf Pak Fadli, kalau saya kan dari Berjan dari Lirboyo dari Madura, Mbah Khalil Bangkalan, terus sampai ke Mbah Nawawi Banten, terus sampai naik ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau guru syariat. Kalau Pak Fadli mungkin dari Tegarjo, Tegarjo terus naik mungkin juga sampai ke Mbah Khalil Bangkalan itu. Jadi insya Allah kalau guru-guru yang dari pondok pesantren ini biasanya syariatnya ini jalurnya sampai ke Rasulullah tembus. Jadi pasti itu kita jangan ragu kalau kita mondok di pondok pesantren salafiyah. Jadi Mbah Khalil Bangkalan suatu saat ini ditamoni oleh orang yang di situ itu ya mungkin mengeluh masalah ekonomi. Pertama mengeluh masalah ya, ngomong pertaniannya kok saya ini kok nggak bisa hasil terus, kalau panennya nggak bisa maksimal, nggak bisa usahanya nggak bisa lancar panenannya. Nah, terus jawabannya Mbah Khalil ngomong, kalau kamu kepingin usaha pertanian kamu lancar, perbanyak baca istighfar. Ada lagi yang datang, saya pedagang Pak Kiai,
gimana pedagang saya ini kok selama ini jadi dagang kok selalu sepi, selalu nggak berhasil, kadang paling-paling pas-pasan. Akhirnya Mbah Khalil ngomong, kalau kamu kepingin dagang kamu untung, berkah, manfaat, sukses, biasakan membaca istighfar. Ada lagi yang datang, sudah nikah ya 18 tahun belum punya anak, sowan kepada Mbah Khalil ngomong, saya ini sudah keluarga 18 tahun belum punya keturunan Mbah, gimana caranya saya bisa mendapat keturunan. Nah ngomongnya Mbah Khalil sama, kalau kamu kepingin cepat punya turunan, perbanyak baca istighfar. Ini mungkin kalau ada orang 100 ngomong tanya pertanyaan yang berbeda, jawabannya mungkin sama, istighfar. Lah itu santrinya Mbah Khalil yang mukim itu dengar jawabannya Mbah Khalil, Mbah Kiai kok jawab kok padha wae ya. Nah, pertanyaannya beda, jawabannya sama. Lah itu Mbah Khalil kan makrifat. Nah, akhirnya yang ngomong itu dipanggil, cung sini cung. Nah, kalau santri kan cung, bahasa Madura itu santri cung sini cung. Kamu ngerasani saya ya? Ngerasani, tahu ngerasani? Nah, ngerumpi lah, ngerasani. Meneng wae santri ini. Iki lho ayate dalile iki. Mungkin biasa kadang-kadang kita buat sholawatan. Istaghfiru rabbakum, apa mboten? Innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ini dalilnya itu. Istaghfiru rabbakum, perbanyaklah kamu baca istighfar kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah ini zat yang maha pengampun. Kalau kamu rajin istighfar, terus saja perbanyak istighfar, yursilis samaa. Nah ini kan, itu kan jawaban Pak ya, ya? Nah, yursilis samaa itu jawaban. Yursilis samaa, maka akan diturunkan hujan dari langit yang penuh berkah, barokah, bawa rahmat. Maka Mbah Kiai Khalwani sering ngendika, kalau ada hujan ini berdoa supaya hujannya ini membawa rahmat. Allahumma sukya rahmatin wala sukya azabin. Ya, kalau ada hujan Pak, hujan langsung doa Allahumma sukya rahmatin wala sukya azabin. Ya Allah, turunkan hujan dengan hujan yang membawa rahmat, bukan hujan yang membawa siksa. Iya, karena ada hujan sampai banjir itu mungkin nggak doa itu orangnya. Makanya rajin kalau hujan datang dibiasakan membaca doa Allahumma sukya rahmatin wala sukya adzabin. Yursilis samaa, kalau kamu rajin baca istighfar setiap hari, maka akan turun hujan yang membawa rahmat. Yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin, dan akan diberi harta-harta yang melimpah. Nah, ini istighfar Pak. Makanya jenengan ya, ini wonten Jawa nggih. Nah ini, iya. Kalau sampai ini rajin istighfar, wis lah. Rizki niku pasti badhe dugi. Tapi nggih wonten ikhtiare Pak. Tetep
Kalau Habib itu ya jalan seperti itu gasak mawon lah. Itu istilah apa itu ikhtiarnya begitu, ndak nongkrong aja di rumah. Oke, gimana? Oke. Kalau profesinya apa seneng? Jenengan profesinya teng kebon, profesinya teng pasar, teng pasar, profesinya teng kantor terus. Niku berkaitan kalian ikhtiar. Wayung titkum bi amwali wabanina, termasuk akan diberi anak. Nah itu tadi yang minta apa ini sowan Mbah Khalil, 18 tahun belum punya anak, setelah minta doa kepada Mbah Khalil ya berkah doanya Mbah Khalil ya. Iya istighfar mawon wonten manfaatnya